Pemuncak klasemen BRI Super League, Persib Bandung dalam lanjutan pekan ke-26 BRI Super League akan melawat ke kandang Semen Padang. Pertandingan rencananya akan dilaksanakan di Gelora Haji Agus Salim pada hari Minggu besok, di mana partai ini akan menjadi partai yang tricky bagi kedua tim. Semen Padang baru saja ditangani oleh Coach Imran Nahomaruri, di mana dalam pertandingan sebelumnya berhasil mendapatkan 3 angka ketika mengalahkan tuan rumah PSBS Biak. Sementara Persib Bandung dalam pertandingan terakhir berhasil mencuri poin 1 angka ketika menahan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda. Nah, kali ini Persib akan datang ke Padang tanpa duo pertahanan mereka, Patricio Matrikardi dan juga Frans Putros. Keduanya harus absen karena akumulasi kartu kuning. Sementara dari sisi Semen Padang, mereka akan tampil dengan full team dan mereka akan coba untuk mempersulit Persib Bandung di kandangnya mereka. Mari kita bahas pertandingan ini. Persib Bandung akan tampil dengan formasi yang biasanya mereka tampilkan, 4-3-3. Sementara Semen Padang kemungkinan besar juga akan tampil dengan formasi yang sebelumnya dipakai oleh Coach Imran, yaitu 4-2-3-1. Persib Bandung starting 11 ada Teja Pakualam, kemudian duet center back-nya karena Matrikardi nggak bisa tampil. Kali ini Federico Barba akan ditemani oleh Julio Cesar. Di kiri ada Eliano Reinders, di kanan ada Kakang Rudianto. Kemudian 3 di tengah akan tampil Tom Haye, ada Lucho, dan juga Adam Alis. Kemudian 3 di depan akan tampil Berginho di kiri, di kanan ada William Barros, dan striker adalah Andrew Jung. Sementara dari tim Semen Padang, mereka akan tampil dengan formasi 4-2-3-1. Kiper biasanya akan ditempati oleh Randy Oscario. Kemudian di dua center back akan ada Angel Meneses dan Jamie Geraldo. Di kiri akan ada Samuel Christiansen Simanjuntak, di kanan ada Soka. Kemudian 2 di double pivot akan ada Wakaso dengan Bobakari Diarra, dan 3 di depannya akan ada Maicon, ada Kian Frose, dan ada juga Firman Juliansah. Kemudian strikernya adalah Guillermo Fernandes yang berhasil menciptakan 2 gol dalam pertandingan melawan Biak. Nah, jalanin pertandingan menurut gue Persib akan mendominasi ball position seperti biasa. Mereka akan tampil lebih banyak mendikte permainan, di mana bola-bola yang tentunya akan dipegang oleh tim Persib Bandung. Sementara dari sisi Semen Padang, mereka akan tampil dengan lebih sabar dan lebih menunggu ya untuk menciptakan counter attack yang bisa membahayakan gawang dari Persib Bandung. Kemudian kalau kita cermati gaya bermainnya Coach Imran, ketika tahun lalu memegang Malut United pun tampil dengan lebih pragmatis. Dan Coach Imran ini adalah salah satu coach lokal yang berhasil mengalahkan Bojan Hodak di pertandingan Liga sebelumnya ya. Jadi ketika masih bersama Malut, Coach Imran berhasil mengalahkan tim Persib Bandung di tahun lalu. Nah, kemudian apa yang akan menjadi faktor-faktor pembeda? Gue rasa selama Semen Padang berhasil mengunci pergerakan beberapa pemain kunci dari Persib Bandung, seharusnya mereka bisa menetralisir serangan-serangan yang ada. Nah, siapa aja? Yang pasti adalah pergerakan Berginho. Karena Persib kalau di dalam permainan sering banget mengandalkan pergerakan-pergerakan dari Berginho dan juga umpan-umpan diagonal passing yang dilakukan oleh Tom Haye. Nah, belum lagi kalau formasinya ternyata Beckham Putra ditampilkan di awal. Jadi kalau kita ingat Beckham Putra bermain, pemain ini sangat licin. Jadi kalau kalian ingat gimana Beckham mampu mendistribusikan final pass yang bisa memanjakan striker-striker Persib. Nah, ini juga akan menjadi potensi-potensi bahaya yang bisa merepotkan pertahanan dari Semen Padang. Sementara dari sisi Semen Padang, kecepatan mereka melakukan counter attack juga akan menentukan potensi untuk mendapatkan hasil positif bagi mereka. Di sini tentunya tusukan-tusukan pemain dari seperti Maicon, seperti Frose, dan juga masih ada satu nama yang menurut gue bisa menjadi pembeda adalah
Irsyad Maulana. Pemain senior ini udah terbukti di pertandingan terakhir berhasil mencetakkan 2 assist kan. Jadi dari umpannya Irsyad, akhirnya Guillermo berhasil mencetakkan gol. Jadi gue rasa kecerdikan dari kedua pelatih ini yang nantinya akan berhasil melihat celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan gol. Karena partai ini gue rasa juga nggak mudah bagi Persib. Meskipun mereka unggul kualitas, mereka unggul pengalaman, tapi situasinya sedikit kompleks karena di pertandingan kali ini Semen Padang juga nggak akan membiarkan Persib mudah untuk mendapatkan 3 angka. Karena sisa partai home mereka juga nggak banyak. Mereka juga akan bersaing, mereka juga akan ngotot, mereka juga akan tampil militan untuk bisa berusaha mengoptimalkan jatah kandang mereka. Dan jangan lupa juga, Semen Padang berhasil mengalahkan Persija, meskipun boleh dibilang itu partai yang tanda kutip ya. Orang bilang itu adalah kontroversi. Tapi gimana pun, cara mereka membendung Persija, itu sebuah keberhasilan yang menjadi nilai positif bagi mereka. Dan tentunya ini yang akan coba dibawa oleh Coach Imran untuk bisa dibangkitkan kepada seluruh pemain Semen Padang untuk sekali lagi bisa memberikan kejutan bagi tim-tim peringkat atas. Nah, Persib Bandung juga nggak bisa anggap enteng. Menghadapi tim-tim yang tampil Spartan, tampil militan, tampil yang disiplin dan konsisten selama 90 menit, itu bisa merepotkan Persib Bandung. Jadi kalau kita ingat beberapa pertandingan, ketika Persib menghadapi tim-tim seperti ini, mereka cukup kesulitan. Ketika mereka away ke Persija Jepara, mereka kalah. Ketika mereka menghadapi Persita Tangerang di Bali, mereka juga kalah. Ketika mereka menghadapi Persik Kediri, memang situasinya waktu itu 10 pemain ya, saat itu kartu merah. Tapi sekali lagi, militansi yang ditampilkan, daya juang yang ditampilkan, akhirnya bisa memaksakan hasil terhadap Persib Bandung. Nah ini yang harus juga dicermati oleh Coach Bojan Hodak. Gimana mereka bisa mengingatkan, tim kepelatihan ini bisa mengingatkan seluruh pemain bahwa sepak bola kalau belum selesai ditiup peluit panjang itu belum selesai. Dan mereka nggak boleh anggap enteng. Karena 9 partai ini adalah final, dan di Liga Indonesia apapun bisa terjadi. Tim besar bisa kalah dari tim kecil. Jadi kejutan bisa timbul di setiap pekannya. Dan dalam konteks pertandingan Semen Padang Persib Bandung, gue ngerasa Persib tentunya nggak punya alasan lagi untuk nggak bisa mendapatkan 3 angka. Karena dengan mereka gugur di ACL 2, dengan kedalaman skuad yang sangat baik, merata, gue rasa Persib harusnya bisa mendapatkan 3 angka. Cuma bukan berarti Semen Padang nggak ada peluang. Kalau saja Persib gagal terus-menerus konversi peluang-peluang yang menjadi gol, nah ini bisa jadi bahaya bagi mereka. Bagaimana dengan militansinya permainan dari Semen Padang, bagaimana mereka tampil dengan motivasi yang tinggi, dan tentunya mereka ingin tetap bertahan di Super League. Kemenangan akan membuat mereka lebih punya peluang untuk keluar dari zona merah. Karena salah satu strategi yang paling harus dimiliki oleh tim-tim di zona degradasi adalah memanfaatkan partai kandang. Dan yang gue rasa di 9 partai sisa ini, bisa partai home-nya Semen Padang kan juga nggak banyak lagi. Dan kesempatan itu akan lebih besar kalau mereka bisa mencuri poin di kandang mereka. Jadi partai ini sebetulnya bagi gue, tetap Persib akan lebih punya peluang untuk menang. Kalau dibikin presentasi mungkin 45-55 atau 40-60 untuk Persib Bandung, asalkan Persib mampu memanfaatkan setiap peluang yang mereka punya. Dan ingat, kartu truf Persib Bandung ada di Beckham Putra, kartu truf Semen Padang ada di Irsyad Maulana. Siapa yang mampu memainkan ini, andaikan pertandingan terus deadlock sampai 60 menit, siapa yang berhasil memanfaatkan kartu truf, kemungkinan itu yang akan jadi pemenang. Dan sekali lagi,
kedua tim tetap punya peluang. Thank you for watching guys. Kita support terus sepak bola nasional dan keep watching my video. Thank you.